Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadian Satya Abreski dengan NIM 21106111232. Kali ini saya akan membahas mengenai soal ketiga, yaitu mengenai kasus pelanggaran HAM berat internasional yang saya ketahui. Di sini saya ingin menyampaikan hasil analisa saya perihal soal kedua, soal ketiga, yaitu mengenai analisis kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi terhadap etnis Rohingya yang di Myanmar. Dengan struktur pertanyaan sebagai berikut. A. Jabarkan kasus tersebut secara singkat dan analisa bagaimana penyelesaian dari sudut pandang hukum internasional. Penjelasan singkat mengenai kasus pelanggaran HAM berat di Rohingya. Konflik etnis Rohingya ini merupakan konflik yang didasari atas perlakuan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama. Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh negara Myanmar dan tidak mendapatkan kewarganegaraan. Nah, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya peraturan kewarganegaraan Myanmar atau Burma Citizenship Law 1982. Myanmar menghapus Rohingya dari daftar 8 etnis utama. Presiden Myanmar Thein Sein melakukan pengusiran pada etnis ini. Hal yang dilakukan oleh Presiden Thein Sein berdampak buruk bagi etnis Rohingya yang tidak hanya berasal dari pemerintah saja tapi juga dari masyarakat Myanmar. Perlakuan buruk yang terjadi terhadap etnis Rohingya sebenarnya sudah dialami sejak tahun 1962. Pada saat pemerintahan Presiden Un Win membentuk operasi-operasi hingga menyebabkan orang-orang Rohingya terusir paksa dari negara Myanmar. Terusir paksa melalui beberapa tindakan sistematis yang berupa extrajudicial killing, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, pemerkosaan, propaganda anti Rohingya dan anti Muslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, larangan berpraktek agama dan lain-lain. Hingga saat ini perlakuan tersebut masih terjadi dan memuncak ketika pada bulan Juni tahun 2012. Konflik tersebut dibiarkan oleh pemerintah Myanmar untuk melegalisasi tindakan pemerintah Myanmar mengusir etnis Rohingya dari negara Myanmar. Masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar merupakan salah satu masalah yang sangat serius di dunia ini. Karena bukan hanya berdampak negatif pada masyarakat yang berada di wilayah Myanmar, tapi berdampak pula pada negara yang lain. Untuk selanjutnya pertanyaannya, apakah mungkin kasus tersebut dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional? Jawabannya adalah ya. Karena dalam Roma Statute of the International Criminal Court atau ICC 1998 dalam part kelima dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk dari pelanggaran HAM yang terdapat pada Statuta Roma ini berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya termasuk dalam pelanggaran HAM yang kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan dalam Statuta Roma Art 7. Kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat unsur-unsur yang dibagi menjadi 1. Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas atau widespread. 2. Secara sistematik. 3. Adanya pengetahuan. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Nah, itu diatur dalam pasal 7 ayat 2 di huruf C di Statuta Roma. Negara harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM. Antara lain, pertama, negara harus menjalankan terlebih dahulu willingness dan ability untuk mengadili. Jika tidak mau atau tidak mampu dalam mengadili, maka kasus tersebut akan diambil oleh Pengadilan Pidana Internasional. Jadi sudah jelas ya bahwa kasus di Rohingya ini bisa dibawa ke dalam Pengadilan Pidana Internasional apabila negara tidak mengadili atau tidak mampu untuk mengadili. Kedua, negara berdasarkan prinsip equality before the law harus mencegah terjadinya impunity. Ketiga, karena pengadilan HAM berat merupakan pengadilan sudah terjadinya konflik, negara harus terlebih dahulu menyelesaikan konflik seperti dengan cara membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Keempat, pengadilan HAM berat didasarkan atas kejahatan yang diatur atas hukum internasional. Kelima, keenam, tujuh, dan seterusnya. Ketujuh adalah negara harus melindungi saksi dan korban. Kedelapan, negara mematuhi berbagai ketentuan internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM. Untuk pertanyaan terakhir, selanjutnya sejauh mana peran PBB untuk ikut andil dalam menengahi penyelesaian kasus tersebut? Sedangkan pada kasus ini pemerintah Myanmar tidak dapat mengambil suatu tindakan yang tegas untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya. Bahkan terkesan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut terjadi apabila ditinjau berdasarkan hukum internasional. Jika suatu negara dirasa tidak mau untuk mengadili para pelaku tindak kejahatan, maka kasus tersebut dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB.
Dengan ini kasus yang terjadi di Myanmar dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi di sini PBB ikut campur sejauh mana, karena kalau ditinjau dari sejauh mananya itu mungkin PBB itu sudah yang sampai tahap pengambilan alih, karena pihak Myanmar itu tidak mau menyelesaikannya karena dia merasa dirinya benar. Dalam pasal 33 ayat 1 dan 2, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus seharusnya menggunakan cara diplomasi terlebih dahulu sebelum kerana hukum. Jadi diplomasi itu adalah yang pertama adalah mediasi, yaitu adalah pihak ketiga yang melakukan mediator. Pihak ketiga sebagai metode mediator yang melakukan penengahan. Setelah itu baru masuk ke ranah hukum. Nah, setelah pihak ketiga, setelah mediasi itu gagal, barulah bisa dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Crime Court. Walaupun negara Myanmar bukan negara peserta yang meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, tetapi bukan berarti kejahatan yang terjadi terhadap etnis Rohingya tidak dapat diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional, karena semua warga negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Dalam salah satu kondisi hukum antara lain, satu, negara di mana tempat lokasi kejadian ia telah meratifikasi perjanjian mahkamah. Kedua, negara tersebut mengaku yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar ad hoc. Ketiga, Dewan Keamanan PBB menyampaikan kasus yang terjadi ke Mahkamah Pidana Internasional. Jadi kasus tersebut dapat diadili menggunakan ICC atau International Crime Court. Kesimpulan dari analisis yang saya lakukan terhadap kasus Rohingya tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi di peradilan internasional seperti International Criminal Court yang diatur dalam Statute Roma tahun 1998. Segitulah hasil analisa yang saya dapat simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.